Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Kamaliana, NIM 19071001, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Mandalika, Mataram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reaksi-reaksi oksigen atmosfer. Oksigen adalah unsur kimia yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, yang muncul dalam kelimpahan yang besar di bumi, terperangkap oleh atmosfer. Jadi komposisi atmosfer terdiri dari 78,8% nitrogen, 20,95% oksigen, 0,93% argon, 0,034% karbon dioksida, dan 3% uap air. Oksigen dalam troposfer peranannya sangat penting pada proses-proses yang terjadi di permukaan bumi. Oksigen atmosfer mengambil bagian dalam reaksi yang menghasilkan energi, seperti pada pembakaran bahan bakar fosil. Oksigen atmosfer digunakan oleh organisme aerobik dalam proses degradasi bahan organik. Proses-proses oksidasi oleh udara membutuhkan oksigen atmosfer seperti 4FeO plus O2 menghasilkan 2Fe2O3. Nah, yang selanjutnya, oksigen memasuki udara melalui reaksi fotosintesis. Dan inilah reaksi yang terjadi ketika oksigen memasuki udara melalui reaksi fotosintesis. Oksigen di atmosfer yang lebih tinggi berbeda dengan di atmosfer yang lebih rendah karena adanya pengaruh dari radiasi ionisasi. Dalam daerah ini, oksigen terdapat dalam bentuk oksigen atom O. Molekul oksigen tereksitasi O2+ dan ozon O3. Kurang dari 10% oksigen dalam bentuk O2 terdapat dalam atmosfer pada altitude kurang dari 400 km. Atom oksigen dalam keadaan ground state atau elektron tidak tereksitasi biasanya dinyatakan sebagai O. Adapun atom-atom oksigen yang elektronnya tereksitasi dinyatakan sebagai O+. Spesies ini dihasilkan dari reaksi fotosintesis ozon pada panjang gelombang di bawah 308 mm. Atom oksigen tereksitasi memancarkan cahaya tampak pada panjang gelombang 636 mm, 630 mm, dan 558 mm. Hal ini juga merupakan penyebab dari suatu fenomena yang dikenal dengan air grow. Ion-ion oksigen O+ dapat dihasilkan bila atom-atom oksigen terkena radiasi ultraviolet. Ion-ion oksigen yang bermuatan positif ini merupakan ion positif yang utama yang terdapat di beberapa ionosfer. Ion ini selanjutnya akan bereaksi lebih lanjut membentuk ion-ion positif lainnya. O+ plus O2 menghasilkan O2+ plus O. Dan selanjutnya O+ plus N2 menghasilkan NO plus N. Di bagian tengah ionosfer, spesies O2+ dihasilkan oleh oksidasi radiasi ultraviolet pada panjang gelombang 17-103 mm. Reaksi ini juga dapat terjadi dengan adanya sinar X berenergi rendah reaksi di bawah. Berenergi rendah reaksi di bawah ini N2+ plus O2 menghasilkan N2 plus O2+. Juga menghasilkan O2+ di bagian tengah ionosfer. Ozon atau O3 suatu senyawa oksigen yang sangat signifikan ditemukan di stratosfer. Ozon mengabsorpsi radiasi ultraviolet yang berbahaya yang berfungsi sebagai pelindung makhluk hidup di bumi, dan sejumlah pengaruh radiasi tersebut. Ozon dihasilkan dari
reaksi fotokimia berikut. Nah, inilah reaksi yang menghasilkan ozon. O2 plus Hb plus O. Lanjutan, di mana M sama dengan spasi lain. Seperti molekul N2 atau O2 yang mengabsorpsi kelebihan energi yang dilepaskan reaksi dan memungkinkan molekul-molekul ozon tinggal bersama-sama. Daerah di mana ozon ditemukan dalam konsentrasi maksimum berkisar antara 25-30 km dalam stratosfer, konsentrasinya dapat mencapai 10 ppm. Sinar ultraviolet yang diabsorpsi ozon secara intensif di daerah 220-230 mm. Bila sinar tersebut tidak diabsorpsi oleh ozon, maka berbagai kerusakan terjadi terhadap kehidupan di permukaan bumi. Ozon dapat mengurai menjadi O2. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhal hadilah sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.